Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisul Umam, M-akhir 165. Di sini saya membuat video atas tugas dari Bu Eva Palubi SPSI MSI akan menjelaskan tentang macam-macam tes bakat minat, yaitu yang pertama DAT atau Differential Aptitude Test, yang kedua yaitu GATB General Aptitude Test Baterai, yang ketiga yaitu VACT atau Flanagan Aptitude Classification Test. Yang pertama yaitu Differential Aptitude Test atau DAT. Nah, seri tes multiple bakat Difference Aptitude Test atau DAT yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah tes perbedaan bakat, merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam pendidikan dan kerja. Nah, DAT pertama kali diterbit tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Nah, DAT itu terdapat penyusun, yaitu G. Bennett, G. Caesar, dan A. G. Weisman dari USA. Nah, DAT ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian ilmiah terintegrasi dan standar bagi murid-murid. Yang kedua yaitu dirancang untuk bimbingan pendidikan dan vokasional atau pekerjaan. Yang ketiga yaitu dapat dipakai dalam bidang industri untuk penempatan karyawan dan promosi jabatan selanjutnya atau perkembangan pembinaan karyawan pabrik. DAT itu terdiri dari 8 subtes, masing-masing berdiri sendiri sehingga dapat digunakan secara terpisah untuk seleksi dalam bidang industri pada jenis pekerjaan tertentu. Nah, 8 deskripsi tes tersebut terdapat, yaitu verbal reasoning atau VR, tes penalaran verbal, dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak, generalisasi, dan konstruksi memahami konsep verbal. Pembendaraan kata yang digunakan dalam tes ini meliputi pembendaraan kata yang biasa digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya sejarah, geografi, sastra, dan sains. Dalam konsep ini terdapat pertanyaan tes verbal reasoning, yaitu bla 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 bisa dipakai dalam resepsi dan pakaian seragam SD dipakai di. Jawabannya yaitu A. Baju kerudung sampai wisata atau pejis dan sarung ke masjid. C. Setelan jas sekolah. D. Kain kebaya kondangan. E. Jas dasi rumah. Pilihan yang tepat adalah C. Setelan jas sekolah. Berarti setelan bisa dipakai dalam resepsi dan pakaian seragam SD dipakai di sekolah. Yang kedua yaitu numerical ability atau NA, kemampuan aritmatik, dirancang untuk mengukur kemampuan memahami hubungan numerik dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep numerik. Nah, tes ini lebih mengukur kemampuan komputasi daripada penalaran numerik, yaitu adapun contohnya dalam subtes ini yaitu 79 ditambah 48 sama dengan A. 125, B. 157, C. 126, D. 127, E. 137. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu 126. Yang ketiga yaitu abstract reasoning atau IR, penalaran abstrak. Nah, dirancang untuk mengukur penalaran nonverbal. Dalam setiap butir tes ini menuntut pemahaman logis tentang prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengubah diagram dan kemampuan membedakan perbedaan yang kecil pada garis, daerah, maupun bentuk. Yang kelima yaitu relation SR atau hubungan spasial atau ruang, mengukur kemampuan visualisasi terhadap konstruksi objek 3 dimensi yang dibangun dari pola 2 dimensi dan kemampuan membayangkan berbagai cara yang digunakan untuk memutar objek tersebut
sehingga mempunyai bangunan seperti yang tampak dalam gambar. Nah, tes ini itu dapat dirancang untuk memprediksi kesuksesan dalam bidang perencanaan tata ruang, desainer, arsitektur, seni, dan dekorasi. Yang keenam yaitu mechanical reasoning atau MR, atau juga dikatakan penalaran mekanikal. Tes ini merupakan bentuk dari tes terbakat Spatial Mechanical Comprehension atau TSE. Setiap butir ini menyajikan gambar situasi mekanik disertai pertanyaan dalam kata sederhana. Nah, dalam hasil ini digunakan untuk prediksi kesuksesan dalam belajar dan pekerjaan yang menuntut pemahaman prinsip-prinsip umum dari fisika. Nah, perlu diketahui dalam prediksi dalam pekerjaan itu berupa bidang mekanik, perakitan, pertukangan kayu. Yang ketujuh yaitu Critical Speed Accuracy atau CSA, kecepatan dan keakuratan grafikal. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur kecepatan dan ketelitian respon dalam tugas-tugas yang membutuhkan persepsi sederhana. Tugas ini memilih kombinasi angka atau huruf yang sama dengan kombinasi yang telah diberi garis bawah pada buku soal. Dengan cara elemen yang sering digunakan pada berbagai tugas administrasi. Hasil tes ini dapat memprediksi kemampuan mengerjakan hal-hal penting rutin seperti mengatur arsip. Juga memberikan manfaat untuk bidang pendidikan dapat dikatakan relatif kecil. Tapi tes mengalami kesulitan dalam hal keberhasilan, ketepatan, kecepatan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu lineage usai bagian 1. Perbendaharaan kata dalam tes ini merupakan hasil seleksi dari Gauge Spelling Difference in 3876 words dan merupakan pembendaharaan kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang bagian 2 yaitu tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan membedakan tata bahasa yang baik dengan yang jelek. Nah, macam-macam tes bakat yang kedua yaitu GATB atau General Aptitude Test Battery. Itu dikembangkan oleh The United States Employment Services atau USAS pada tahun 1947. Pada revisi GATB berikutnya, sejumlah tes dikurangi menjadi 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam. Nah, 9 faktor 9 PMA atau GATB tersebut meliputi General Learning Ability atau GLA. Dapat dikatakan kemampuan belajar umum yang dites dengan 3 macam, yaitu vocabulary atau pembendaharaan kata, arithmetic reasoning atau penalaran aritmatik, dan 3-dimensional space. Yang kedua yaitu verbal aptitude atau VA. Bakat verbal dites dengan tes vocabulary atau subjek diminta untuk mengenal atau mencari 2 kata lainnya yang bersamaan atau berlawanan artinya. Yang ketiga yaitu numerical aptitude atau NA, juga dikatakan bakat numerik, yaitu meliputi komputasi maupun penalaran aritmatik. Yang keempat spatial aptitude atau SA, yaitu juga dikatakan bakat mempersepsikan ruang, yaitu kemampuan komprehensi terhadap representasi 2 dimensi dari objek-objek 3 dimensi dan aspek-aspek visual dari 3 dimensi. Yang kelima yaitu from perception atau FP. Persepsi bentuk diukur dengan 2 tes untuk menggabungkan alat-alat gambar dan bentuk-bentuk geometrik. Yang keenam yaitu critical perception atau CP. Persepsi critical yaitu mirip dengan form perception tetapi memerlukan penggabungan nama-nama daripada gambar-gambar atau bentuk-bentuk. Yang ketujuh yaitu motor coordination atau MC atau koordinasi motorik. Itu diukur dengan 2 macam tes, yaitu tes merakit dan tes membongkar baut atau mur, juga dikatakan assembling and diassembling test. Yang kesembilan
yaitu manual dexterity atau MD. Keterampilan manual diukur dengan tes untuk mentransfer pada mereversi, menggerakkan dan mengembalikan X pada burst. Yang ketiga dalam macam-macam bakat minat yaitu VACT atau Flanagan Aptitude Classification Test, dirancang oleh J. C. Flanagan dari USA, yaitu terdapat tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh sistem klasifikasi bakat dalam penemuan bakat dan kemampuan dasar seseorang dalam tugas tertentu. Nah, itu yang kedua sebagai alat baku untuk memprediksi kesuksesan bekerja berdasarkan bakat. Yang ketiga yaitu untuk merencanakan program latihan dalam rangka bimbingan karir. Yang keempat sebagai alat seleksi dan penempatan karyawan di pabrik dan di kantor-kantor administrasi. Yang kelima yaitu membantu perencanaan pendidikan berdasarkan pengembangan bakat. Nah, PACT itu terdiri dari 14 subtes. Yang pertama yaitu inspection atau inspeksi. Itu dapat mengukur kemampuan untuk secara cepat dan akurat melihat kekurangan-kekurangan atau titik-titik robek pada gambar, objek, atau serangkaian artikel. Kemampuan ini dibutuhkan dalam memeriksa hasil-hasil pabrik yang hampir selesai atau sudah selesai. Yang kedua yaitu coding atau penandaan atau pengkodean. Itu mengukur kecepatan dan ketepatan pengkodean atau memberi kode atas informasi-informasi khusus perkantoran atau typical office information. Yang ketiga yaitu memori atau ingatan. Itu dapat mengukur kemampuan mengingat dan menyebutkan kembali kode-kode yang telah dipelajari dalam tes pengkodean. Yang keempat yaitu precision atau presisi ketepatan, mengukur kecepatan dan keakuratan dalam gerakan-gerakan jari secara mengikat dengan satu tangan dengan tangan dua, atau dibutuhkan dalam kecepatan bekerja dengan objek-objek yang kecil. Yang kelima itu assembly atau merakit. Itu mengukur kemampuan visual melihat bagaimana sejumlah objek model yang terpisah-pisah akan tampak jika diatur sesuai dengan instruksi tanpa model yang sesungguhnya dan berupa tes hubungan 3 dimensi. Yang keenam yaitu skala, yaitu mengukur kecepatan dan keakuratan dalam pembacaan skala, grafik, dan peta atau denah. Kemampuan ini amat diperlukan di dalam pekerjaan teknik. Yang ketujuh yaitu coordination atau koordinasi. Itu mengukur kemampuan untuk mengkoordinasikan gerak-gerakan lengan atau tangan, atau juga dikatakan hand and arm coordination. Yang ke-8 yaitu judgment atau comprehension. Itu mengukur kemampuan membaca dengan pemahaman, penalaran logis, atau mengambil keputusan secara tepat dan memakai keputusan tersebut secara baik dalam situasi yang praktis. Yang ke-9 yaitu aritmatik atau berhitung. Itu dapat mengukur dalam 4 proses berhitung dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ke-10 yaitu patterns atau pola-pola. Itu mengukur kemampuan untuk reproduksi pola-pola dasar sederhana atau garis besar pola-pola sederhana outline atau secara tepat dan teliti. Yang ke-11 komponen atau komponen-komponen juga dapat mengukur untuk mengidentifikasi bagian-bagian komponen yang penting. Yang ke-12 yaitu tabel. Itu dapat mengukur kemampuan membaca 2 tipe tabel. Tabel pertama terdiri dari angka dan tabel kedua berisi kata dan huruf alfabet. Yang ke-13 yaitu mekanis. Itu dapat mengukur kemampuan pemahaman prinsip-prinsip mekanika dan kemampuan menganalisis gerakan-gerakan mekanika. Yang ke-14 atau terakhir itu expression. Itu mengukur perasaan dan pengetahuan tentang bahasa Inggris yang benar. Flanagan dan menyusul seri tes FACT-nya itu dengan validitas konstruksi, yaitu artinya validitas yang berdasarkan definisi-definisi yang disusunnya secara logis.
Nah, sekian dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.